yang hadir lagi, Safa. Oke, baik. Kita mulai ya, Pak Ismet awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Gibran minta bantuannya untuk pimpin teman-temannya berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gibran. Baik, hari ini yang hadir lumayan banyak ya. Ada Aisyah, Balendra, Gibran, Rizky, Rani, Safa, Yohana. Mudah-mudahan nanti juga yang lain menyusul. Nah, sehat semua ya yang di rumah? Sehat. Ada yang sakit ya, sehat semua alhamdulillah. Ya, walaupun belajarnya dari rumah tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Nah, ini kita sudah masuk ke tanggal 29 Maret, berarti nanti 2 minggu lagi kita sudah ganti tema tuh, tema terakhir. Padahal 2 minggu lagi kita sudah mau mampir menyambut bulan Ramadan. Biasanya awal Ramadan kita ada libur ya. Tapi mudah-mudahan 8 tema untuk kelas 3 ini selesai. Walaupun kita belajarnya melalui daring. Oke. Kita buka dulu buku tema 7 ya. Ada bukunya di halaman kalau tidak salah. Itu tentang tarian ya di halaman 73 ya. Di halaman 73 di buku tema 7 boleh dibuka. Nah, yang ingin Pak Isma jelaskan ini ada materi SPDP pertama ya. Buka di halaman 73. Nah, biasanya tarian-tarian daerah, tarian tradisional itu ya, dekat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat. Nah, ini ya kalau dilihat di halaman 71, 72, 73 buku tema 7 itu ada tarian ya, tetapi tariannya menirukan kegiatan orang-orang atau masyarakat yang sedang menenun, memintal benang ya sampai menjemur kain. Nah, itu ya jadi nanti kalau kelihatan gerakan-gerakan yang ada di halaman 72, 71 itu kan ada macam-macam tuh. Ada gerakan menenun 1, ada gerakan menenun 2, gerakan menenun menjemur. Nah, gerakan ini identik dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat tertentu di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau masyarakatnya itu dekat dengan pertanian, misalnya bercocok tanam padi, nah maka tarian-tarian yang mereka lakukan juga kaitannya dengan bercocok tanam padi. Nah, kebetulan ini temanya teknologi, perkembangan teknologi yang ada kaitannya dengan bahan dasar pembuatan pakaian. Maka tariannya ya dia mengacu ke kegiatan orang yang sedang membuat kain dari memintal, menenun sampai ke menjemur ya. Nah, memintal menenun sampai ke menjemur pakaian. Oke, kita mau lanjut. Ini sekedar intermezzo saja. Nah, bagaimana proses pembuatan kain itu? Ya, ada di halaman selanjutnya itu. Ya. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan baik itu secara tradisional ya maupun secara modern. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat gambar yang di HP itu ada di halaman 78. Ya. Nah, ini ada proses. Kira-kira yang pertama prosesnya apa sih ini? Tahu tidak? Kapas. Iya, bunga kapas. Ya, pertama prosesnya adalah bunga kapas.
Ya, kalau dia bahan dasarnya dari kapas. Ada juga yang kemarin kita belajar juga bahan dasarnya dari bulu domba. Nah, itu juga berarti langkah pertamanya ya memanen bulu domba dengan mencukur domba. Nah, yang kedua apa ini? Memintal kapas. Kapasnya dipintal, lalu menjadi benang. Lalu benangnya ditenun menjadi kain. Nah, ini masih menggunakan alat-alat tradisional, ya. Lalu dari kain membuat pola, lalu menjahit baju, lalu menjadi baju. Ini biasanya dikerjakan secara tradisional. Tradisional itu biasanya jarang yang menggunakan mesin. Ini saja menjahit baju biasanya kalau ada yang menggunakan mesin, ada yang menggerakkan kaki saja. Ya, menggerakkan kaki seperti memintal seperti ini. Nah, ini adalah proses sampai ke jadi baju ya yang ya, kita kenakan ini ya. Pakaian yang kita kenakan ini prosesnya panjang. Dari memintal, menjadi benang, menenun kain, membuat pola, menjahit baju sampai kita kenakan ini. Nah, ini macam-macam ini namanya pakaian apa ini? Ada yang tahu? Motif Batik. batik. Iya. Batik itu sangat terkenal ya kalau kita Indonesia ini macam-macam jenis batiknya ya. Macam-macam jenis batiknya. Kalau di Metro itu ada batik ciprat tuh. Yang dikerjakan teman-teman kalian di sekolah luar biasa. Nah, ini macam-macam batik. Yang batik juga sama prosesnya. Cuman memang dia ada proses lanjutannya ya membuat motif-motif batik. Ya, bisa ditenun atau dilukis ya menggunakan canting. Nah, ini untuk yang batik. Nah, juga ini ada lagi. Nih. Ini jenis-jenis pakaian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan misalnya kalian sekolah yang menggunakan seragam sekolah. Tidur menggunakan baju tidur, ke pesta menggunakan pakaian pesta. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan, kita juga diajarkan di rumah juga disesuaikan. Nggak mungkin kan kita ke sekolah menggunakan baju tidur, mungkin ditertawakan oleh temannya. Nah, oke, kita akan lanjut ke halaman 90. Coba, kemarin juga hari Sabtu sudah Pak Ismat singgung tuh halaman 90. Sudah dibuka? Oke, di situ ada namanya simetri lipat. Ya. Coba lihat. Nah, yang kaitannya dengan bangun datar. Nah, mengapa disebut simetri lipat? Karena bisa dilipat menjadi dua bagian sama besar. Ya, lipatannya saling menutupi dengan tepat memiliki sumbu simetri. Nah, Pak Isma jelaskan dulu ya. Ini bagiannya sama besar antara kiri dan kanan. Nah, ini yang simetris nih. Yang tidak simetris kan beda nih kiri dan kanan. Nah, kalau dilipat dia saling menutupi ya. Kalau kalian lihat persegi panjang saja seperti kertas yang Pak Ismet miliki ini. Nah, kalau ini dilipat dia akan menutupi semua bagiannya. Sama saja ini daun apa pohon ini kan kiri dan kanan yang simetris ini kalau dilipat saling menutupi bagiannya. Nah, dia memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang di tengah. Nih, garis biasanya membuat garisnya putus-putus, tapi ini garisnya tidak putus-putus ya. Garisnya lurus saja di tengah. Nah, itu memiliki sumbu simetri namanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu sumbu simetri, sumbu yang di tengah yang membelah bangun datar menjadi dua bagian yang saling menutupi. Nah, nanti kita praktekkan ya cara menentukannya. Itu yang untuk simetri lipat. Ada juga ya simetri putar. Nah, ini juga.
Kalian bisa buka di buku tematik. Ya. Nah, ini mengapa disebut simetri putar? Karena ketika diputar, dia akan menutupi atau kembali seperti posisi awal. Ya. Nih, contohnya ini persegi, ya. Jadi ketika diputar, dia akan merubah posisi dan menutupi bagian yang lainnya. Nah, ya. Seperti ini, misalnya ini kan udah ditanda ini A, B, C, D. Ketika diputar, ya, ini diputarnya ke kanan kalau dari depan. Yang A posisinya di B. Ya, yang B posisinya di C, yang C posisinya di D, yang D kembali ke A. Nah, terus seperti itu. Ya, berputar. Sampai dia kembali ke posisi awal. Nih, yang digambar terakhir di bawah ini kembali di posisi awal. Nah, kalau penjelasannya, beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Ini yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nah, sama saja ya, cuman posisinya kalau kita kasih label huruf, di sini akan berubah judulnya saja, tapi posisinya sama. Ya. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Nah, maksudnya kurang dari satu putaran ini, dia sebelum kembali ke tempat semula. Ya, sebelum kembali ke tempat semula ada berapa ya bentuk putarannya. Yang terakhir memiliki titik pusat. Ya, titik pusatnya ini di tengah-tengah pertemuan antara diagonal ini nih. Tengah-tengah ini titik pusat. Nah, kita selanjutnya akan belajar ini. Ya, mungkin kecil sekali kalian ngelihat HP-nya kalau tidak diperbesar. Ya, mungkin nanti kalian bisa juga cari, karena di buku sepertinya belum ada ya gambar seperti ini, tapi bisa cari di Google lah ya. Bisa, kalian bisa googling menggunakan HP, bisa lihat. Pak Ismail jelaskan dulu. Ini tadi yang persegi. Ya, persegi ini simetri lipatnya ada berapa? Ada 4. Simetri putarnya ada 4, sumbu simetrinya ada 4. Ya, karena apa? Karena persegi ini antara panjang dan lebar sama. Ya, 4 bagian. Lalu ada persegi panjang. Ya, persimetri lipatnya ada 2. Simetri putarnya ada 2, sumbu simetrinya juga ada 2. Nah, ini ada segitiga sama sisi. Ini 3 bagiannya sama. Ya. Jadi simetri lipatnya putar dan sumbu simetrinya ada 3. Nah, ini ada segitiga sama kaki. Nih, segitiga sama kaki, simetri lipatnya ada 1. Ya, karena dia hanya bisa dilipat 1 kali. Lalu simetri putarnya 0. Sumbu simetrinya cuma 1. Ya. Simetrinya cuma 1. Lalu segitiga siku-siku sama dengan segitiga sama kaki, ya. Lalu ini segitiga sembarang nggak ada, nggak bisa dilipat, nggak bisa diputar juga. Tapi kalau trapesium, ini bentuknya trapesium, bisa, ya, dilipat bisa, sumbu simetrinya juga bisa. Nah, sekarang coba, sudah disiapkan kertasnya? Oke. Kita mulai dari persegi panjang dulu nih. Ini kan persegi panjang. Kita mau buktikan kalau persegi panjang ini punya 2 simetri lipat. Ya, ini persegi panjang. Kita lipat dulu 1. Nah, menutupi bagiannya. Ya. Seperti ini sudah. Nah, kita lipat lagi. Nah, dilipatnya 2 kali ya. Sehingga dia membentuk garis seperti ini. Nah, mana ini? Nah, garis semu kalau dilihat, nah, dia bisa dilipat menjadi 2.
atau 2 kali ya untuk menutupi semua bagiannya. Nah, seperti ini, semua tertutup ya. Jadi dia bisa dilipat seperti ini ya. Lalu bisa dilipat seperti ini juga. Nah, lurus dan mendatar. Nah, itu yang disebut lipatan, simetri lipatnya yang ada 2. Ya, kalau diputar, dia akan mutar kembali seperti semula, itu hanya putarannya hanya 2 kali. Nah, sekarang bagaimana dengan persegi? Cara membuat persegi, dilipat dulu diagonal, karena seperti ini ya. Diagonal itu miring kayak mau membuat pesawat-pesawatan. Nih. Ya, kalau kelihatan. Seperti ini. Nah, yang bawah ini kita bisa kita lipat lagi. Bisa kita potong pakai penggaris. Kalau ada penggaris. Sebentar, punya Pak Ismet potong dulu. Nah, maka dia akan menjadi apa ini? Persegi. Tadi persegi simetri lipatnya ada berapa tadi persegi? Ada yang tahu? Ya, masih ingat? Persegi ini simetri lipatnya ada berapa? Lupa? Ayo. Oke. 3. Nah, persegi 3 simetri lipat. Oke, kita buktikan nggak ya? Nah, kita lipat ya, seperti ini. 1. Nah, kita lipat lagi. 2. Lipat lagi. 3. Lipat lagi. 4. Nah, nih, Pak Ismet sampai seperti ini melipatnya. Ada yang bisa? Jadi seperti ini. Jadi segitiga sama kaki. Nanti kalau kita buka, ini dia akan ketahuan lipatannya. Nah, ya. Jadi persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Ya. Karena dia juga bisa dilipat secara diagonal. Tetapi tadi kalau persegi tidak bisa dilipat seperti ini. Ya, tidak bisa menutupi bagiannya seperti ini. Nih. Ya, pasti ada bagian yang tidak tertutupi. Nah, misalnya ini persegi panjang nih. Kita lipat diagonal seperti ini. Dia pasti ada bagian yang tidak tertutupi. Ya. Beda dengan persegi. Kalau persegi dilipat seperti ini, dia semuanya tertutup. Nah, tadi syaratnya simetri lipat adalah ketika bidang datar atau bangun datar dilipat, dia menutupi semua bagiannya. Ya. Persegi itu memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Nah, yang seperti ini. Nanti gambar ini ya, gambar ini Pak Ismet taruh di classroom supaya nanti ketika kalian mengerjakan latihan, kalian bisa melihat dan memahami dari gambar ya, berapa itu simetri lipatnya, simetri putarnya, dan sumbu simetrinya. Dan kalau mau lebih jelas lagi, ini bisa diwarnai. Sudut ini warnanya apa, sudut ini warnanya apa. Udah ya, kalau bangun datarnya. Kita akan kembali ke pertama ini.
Pak Ecoy bisa contohkan ini, ya. Kalau kertas seperti ini dilipat, dari persegi panjang dilipat, dibuat digunting satu sisinya, ya. Tadi Pak Ismail sudah gambar nih seperti ini nih, gambar menggunakan pulpen. Kita juga bisa membuat yang ada di halaman 90 itu dengan hanya menggunting satu bagian saja, karena itu kan bisa double. Nah, jadi seperti ini. Tuh. Ya, walaupun nggak begitu mirip, tetapi ini posisinya simetris, ya, antara kiri dan kanan. Tetapi ya, kalau dia tidak memiliki titik pusat, ini tidak memiliki titik pusat nih. Berarti dia tidak mempunyai sumbu putar. Ya. Mau putar kemana dia? Paling dia putar balik ke posisi awal lagi. Ya, karena dia tidak memiliki sumbu putar. Hanya memiliki simetri lipat. Itu yang mau kita pelajari hari ini, dan nanti latihan-latihannya juga Pak Ismet share di Google Classroom ya. Kalian bisa lihat, dan yang menjadi patokan tabel ini. Tabel ini sambil kalian mengenal macam-macam bangun datar, mana itu persegi, mana itu persegi panjang, mana itu segitiga, baik itu sama sisi sama kaki, lalu mana segitiga sembarang, mana trapesium, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pembelajaran hari ini tentang simetri lipat, simetri putar, tapi tolong diingat-ingat ya. Nanti gambarnya ini Pak Ismet share juga di Classroom, gambar yang tabel ini, supaya kalian bisa mengerjakan latihan di buku tema 7. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tadi yang mimpin doa siapa? Gibran ya? Oke, silahkan Gibran pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang hadir pagi hari ini. Kita bertemu lagi di hari Sabtu. Ya, silakan mengerjakan tugasnya di Classroom ya Pak Ismet. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari room Google Meet. Terima kasih.